Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita dengarkan dan renungkan dari Mazmur 111, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman ini dan melakukannya dalam kesehari-harian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam Mazmur 111 ini, kita belajar mengenai pekerjaan Allah yang unggul dan juga kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Keunggulan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilukiskan dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 5 yang ditulis oleh Raja Daud untuk ibadah di hari raya dan bukan mengenai peristiwa khusus. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur pujian, dimulai dengan kata haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Mazmur ini mempersiapkan kita untuk memiliki keinginan memuji Allah yang disusun berdasarkan alfabet. Setiap kalimat dimulai dengan beberapa huruf Ibrani dengan susunan yang tepat, 2 kalimat untuk setiap ayat dan 3 kalimat per ayat untuk 2 ayat terakhir. Pemazmur menasehatkan jemaat untuk memuji Allah dengan menempatkan dirinya sebagai teladan, memperlengkapi diri dengan puji-pujian mengenai pekerjaan Allah, kebesarannya, kebenarannya, kebaikannya, kuasanya, keselarasannya, dan kekekalannya. Selain itu, pemazmur menasihatkan jemaat juga untuk memuji Allah dengan satu rasa ketakutan yang kudus terhadap Allah dan ketaatan yang sepenuh hati terhadap perintah-perintahnya sebagai manifestasi cara memuji Allah yang paling mendapat perkenannya. Apa itu keunggulan pekerjaan Allah? Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik untuk kita mengerti, lalu kita menyelenggarakan maksud dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Dalam hal ini dipertegas bahwa Allah menyatakan dirinya dan pemazmur serta jemaat memuji Allah. Kewajiban yang kita berikan kepada orang lain harus kita lakukan kepada diri sendiri juga untuk membangkitkan hati kita melakukannya. Di sini pemazmur memberikan kepada kita contoh niat komitmen yang baik dan benar
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam hal ini, arti segenap hati berarti totalitas hidup dan kehidupannya. Di dalam lingkungan, di antara orang benar, maupun dalam komunitas umat Allah. Kita memuji Allah secara pribadi maupun secara komunal, dalam perkumpulan yang kecil atau yang besar, dalam keluarga atau komunitas keluarga lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada, kita berupaya menyenangkan dan melakukan kehendak Allah dengan sikap hidup yang benar dan sepenuh hati, mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah untuk memuliakan Tuhan Allah. Kita juga dinasehati oleh pemazmur untuk memperhatikan perbuatan Tuhan, yaitu penyelenggaraan pemeliharaannya untuk dunia, untuk jemaat, dan untuk setiap orang percaya secara pribadi. Ketika kita memuji Allah Tritunggal, maka perbuatan Allah sangatlah hebat agung seperti dirinya. Sungguh besar perbuatannya dan pekerjaannya. Kita juga memuji Tuhan yang telah menyatakan perbuatannya yang menyenangkan dan yang menarik perhatian bagi umatnya, sehingga layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai dan menyembah Allah. Tentu dengan memperhatikan bahwa semua orang sungguh mengasihi Allah, menyenangi perbuatannya, menganggap baik segala yang dilakukannya. Juga menyukai perbuatan Allah, tidak akan tertarik untuk melihat segala perbuatannya begitu saja, tetapi dengan sungguh menyelidiki dan mempelajari prosesnya sehingga semakin menemukan kebesaran keagungan perbuatan Allah. Juga hal yang perlu diperhatikan supaya kita memang layak memberikan penyembahan perbuatannya diingat dan menyenangkan, maka kita juga perlu memperhatikan bagaimana orang-orang lain menyukai perbuatan Allah dan menyelidiki dengan rendah hati dan rajin untuk mengerti perbuatan-perbuatan Allah yang kita nikmati, yang membangun rohani kita. Kita juga menyadari keadilannya untuk selama-lamanya, keadilan yang suci. Juga kita patut mengenang dan memberikan sesuatu yang bernilai kekal. Bukan yang sia-sia, yang tidak layak, tetapi perbuatan yang ajaib untuk memperingatkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Allah itu sangat baik, karena Tuhan Allah pengasih dan penyayang, yang sungguh memberikan kepada setiap orang Kristen pengampunan dosa, yang dikaruniakan Allah secara khusus dan ajaib, karena perbuatannya yang kekal, dan harusnya kita menyaksikan kemuliaannya. Kita sebagai orang Kristen diberinya rejeki kepada kita yang bertambah-tambah berkatnya, karena kita takut akan Tuhan Allah, hormat kepadanya. Kita bersyukur Tuhan Allah mengingat kita di dalam perjanjiannya. Dan tentunya perbuatan-perbuatan demikian menjadi jaminan bahwa apa yang dijanjikannya ia ingat untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang dibenarkan Allah, yang menikmati sukacita surgawi, dalam kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, maka kita belajar hal-hal yang besar yang telah dilakukan untuk umatnya, yaitu umat Israel, baik dahulu maupun kemudian. Tentu dalam hal ini kita memberikan harta benda kepada Israel, membebaskan di mana Allah menyatakan karyanya untuk umatnya yang sedang terbelenggu oleh kejahatan dan ketidakmengertian akan kejahatan tersebut. Bagian berikutnya yang perlu kita perhatikan bagaimana melalui firman-Nya dan perbuatannya kita telah mengalami kebaharuan. Apa yang sudah Allah kerjakan tidak akan pernah dibatalkannya. Apa yang sudah Allah katakan tidak akan pernah ditariknya kembali. Dan ini sungguh menjadi makna yang penting di dalam Mazmur 119 ayat 6 sampai 10. Karena di dalam hal ini
pendirian dan penetapan kepercayaan keagamaan di antara manusia, karena namanya, nama Allah Trinitas yang kudus dan dahsyat. Dalam hal ini, Tuhan Allah senantiasa dipuji karena pengungkapan-pengungkapan keagamaan yang sangat bertujuan memuliakan Dia. Karena perintah-perintah agama sangat memperhatikan dan kebahagiaan manusia. Dalam hal ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kehormatan dan menaati firman-Nya dengan sungguh-sungguh menggunakan akal kita, serta benar-benar menghargai kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Di sini juga kita mengakui bahwa sungguh ada yang dinyatakan sebagai orang benar. Pertama, ketaatan orang percaya adalah suatu tanda bahwa orang percaya mengerti dengan baik. Kedua, ketaatan adalah cara untuk mengerti dengan lebih baik. Pengertian yang benar adalah bagi orang-orang yang melakukannya. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.